sekali kalau saya harus bahas soal kezaliman yang ada di negeri kita ini, Masya Allah. Dari mulai pejabat sampai yang bawah, korupsi ada di mana-mana, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Korupsi udah gila-gilaan. Dulu zaman Pak Harto korupsi masih di kolong meja, masih ada malu, saudara. Begitu reformasi kita pikir makin bagus, nggak taunya jadi repot nasi. Nah, akhirnya apa? Korupsi naik di atas meja. Korupsi naik di atas meja. 10 tahun terakhir kemarin, saudara, yang banyak bohong, banyak dustanya, saudara, sama meja-mejanya di bawah hari. Jujur aja, kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Itulah Indonesia. Nah sekarang saya mau tanya, apa kita mau begini terus? Apa mau begini terus? Siap bangkit, siap berakhlak, siap berjuang, siap melakukan perubahan, siap perbaiki negeri. Takbir, sallu ala nabi. Saudara, sebelum saya akhiri, saya mau tanya. Kita nyakitin ini, nyakitin itu, ngambil harta ini, ngambil harta itu. Nabi udah sebut bangkrut. Yang saya mau tanya, bagaimana kalau ada pejabat korupsi sampai triliunan? Itu yang nuntut berapa orang tuh? Itu yang disakiti, saya mau tanya, dirugikan berapa orang? Sekampung? Senegeri? Senegeri? Senegeri dia sakiti, senegeri haknya diambil, senegeri dia zalimi. Saya bisa bayangin tuh, pejabat yang model begitu nanti di akhirat ada 270 juta rakyat Indonesia ngantri lagi nuntut dia. Rame-rame ngantri, saya juga mau ikut ngantri. Loh kenapa ngikut ngantri? Ya kan lumayan, pahala dia dikasih kita atau dosa kita dikasih dia. Korupsi besar-besaran habis-habisan, nggak tanggung-tanggung, triliunan. Masya Allah. Cuman ironisnya yang kita sedih, saudara, ini yang kita paling sedih nih, maling ayam digebugin babak belur, ada yang mati, saudara. Yang korupsi triliunan, depan kamera masih ketawa-ketawa, dikawal, dapat uang penjara yang bagus. Habib, apa betul sel itu bisa diberi? Bisa. Habib, apa betul di sel itu kita bisa dapat fasilitas ini, fasilitas itu? Bisa. Lo kok Habib tahu? Kan gue pengalaman. Gue tahu yang jual beli di sana, betul? Betul. Nah, Ustaz Sobri juga pengalaman tuh ya, kawan. Nemenin saya di penjara. Bisa. Memang ada ruang-ruang yang disewa kok. Memang ada ruang-ruang yang memang harus bayar kok. Tanya nih, sekali lagi, mau Indonesia baik? Mau Indonesia bagus? Mau Indonesia jadi baldatun thayyibah? Betul. Nah kalau begitu saudara, yuk perbaiki akhlak kita. Yang kemarin sholatnya sudah bagus, pertahankan, tingkatkan lebih bagus lagi. Yang kemarin sholatnya masih belum bagus, baguskan sholatnya saudara. Yang kemarin masih suka maksiat, stop, tidak usah maksiat lagi saudara. Insya Allah kalau kita semua kembali kepada Allah, Allah akan berikan keberkahan kepada kita, Allah akan berikan kemenangan kepada kita, Allah akan jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Paham semua? Alhamdulillah. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih, sebelum saya akhiri nih, saya mau tanya lagi nih, lihat ke Indonesia nih sekarang ini. Indonesia nih sekarang baik-baik saja atau tidak? Jawab yang jujur, baik-baik saja atau tidak? Terang atau gelap? Terang atau gelap? Yakin? Yakin? Nah sekarang saya mau tanya, habis gelap terbitlah terang, mau gak? Mau gak? Mau gak? Atau maunya habis gelap mungkin gelap? Masya Allah. Nah baiklah saudara, saya sudah menyampaikan sebelum Bapak Presiden kita dilantik. Ketika itu saya mau berangkat umroh saudara, dan 3 bulan saya duduk di Mekah. Saya sudah sampaikan kepada orang-orang dekat Presiden yang ada di sekitarnya. Bahkan mereka datang ke rumah, minta saran, minta nasihat.
Habib, bagaimana ini kalau Bapak Presiden nanti dilantik tanggal 20 Oktober? Supaya kedepannya Presiden lebih baik, diterima oleh umat, diterima oleh habaib, oleh ulama. Kita bekerja sama bareng-bareng supaya Indonesia ini berkah, makmur, sejahtera. Saya sampaikan secara terus terang kepada yang bersangkutan satu aja. Saya bilang kalau Bapak Presiden mau bagus, mau baik, nanti setelah dilantik perhatikan kabinetnya, perhatikan menteri-menterinya. Karena siapa menteri di sekitar kita itu akan menjadi indikator kita baik atau buruk. Ada hadisnya saudara. Nabi mengatakan dalam satu hadis, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bil amiri khairan yaj'al lahu wuzara'u khair. Dan sebaliknya, wa idza aradallahu bil amiri syarran yaj'al lahu wuzara' syarr. Nabi mengatakan jika Allah menginginkan kebaikan untuk seorang pemimpin, maka Allah akan jadikan buat dia, Allah kirim ke dia menteri-menteri yang baik. Wuzara'u khair, wuzara' itu menteri-menteri, itu jamak dari kata wazir. Amir pemimpinnya, wazir menterinya saudara. Dan sebaliknya kata Nabi, jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang pemimpin, Allah jadikan bagi pemimpin tersebut, Allah kirim buat pemimpin tersebut wuzara'u syarr, menteri-menteri yang jelek, yang buruk. Nah jadi saya sampaikan kepada mereka yang datang ke rumah saya, waktu itu sebelum pelantikan, saya lagi mau umrah ya kuat. Saya katakan, kalau mau baik, pilih menteri yang baik. Kalau nggak mau baik, ya terserah, saudara. Nggak ada bisa menjadi pemimpin yang baik kalau menteri di sekitarnya jelek. Dan menteri itu indikator, saudara. Kalau menteri-menterinya baik, insya Allah Allah menghendaki kebaikan bagi si pemimpin, sebagaimana hadis Nabi tadi. Tapi kalau menteri-menterinya jelek, saudara, kotor, saudara, itu indikator bahwa pemimpinnya juga nggak bagus. Saya sampaikan, nggak sampai di situ. Sampai saya sebut nama-namanya. Saya katakan, kalau jadi presiden sudah dilantik, jangan sekali-kali, saudara, menjadikan Jokowi dan kroni-kroninya sebagai menteri. Tutup pintu, jangan masukkan ke kabinet. Saya sampaikan, saya sebut satu-satu namanya, berapa belas orang saya sebut, saudara. Ditanya siapa aja itu, saya sebutkan satu persatu, fulan, 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 fulan. Jangan dipakai. Sekian belas saya sebutkan. Habis itu saya berangkat ke Mekah. Habis itu saya dengar kabar pelantikan 20 Oktober. Habis itu saya dengar pembentukan kabinet. Yang saya sebut masuk semua. Gimana ceritanya? Kacau tidak? Kacau tidak? Minta nasihat, kita nasihatin. Minta masukan, kita kasih masukan. Dia salah catat kali itu. Dia catat, dia bilang ini pesanan Habib kali ini. Gue pesan jangan dipakai. Malah dipakai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya nih yang begini-begini mestinya ke Kiai Abdul Hadi nih berobat pikun. Biar diobatin ke Kiai Abdul Hadi. Amin. Udah dah, nggak usah diterusin dah. Udah kacau. Udah ntar anu ceramah bagus-bagus gitu ribut. Anu keluar dah unak-unak semua. Udah cukup segitu kira-kira yang saya sampaikan, jelas tidak? Kemarin juga datang lagi, Beb ini bagaimana? Nah kan gue udah bilangin, yang begitu lu jangan pakai, kenapa jadi lu pakai? Nah jadi bagaimana sekarang? Ya reshuffle, masih ada jalan kebaikan di depan, betul? Betul? Pecat semua menteri-menteri yang bermasalah, betul? Menteri yang terlibat korupsi, menteri yang terlibat KM 50, menteri yang terlibat tabrak undang-undang, menteri yang terlibat perjudian, menteri yang terlibat penyelewengan bansos. Wah, udah geregetan aja dah. Ini kalau lagi begini, gue lupa sama penyakit gue. Pinggang yang sakit jadi baik ya Hadi. Udah cukup dah. Kira-kira jelas gak? Paham? Nah saya mau tanya, berarti perbaikan ke depan masih ada jalan gak?
Ada. Makanya saya masih doain. Biar Bapak Presiden kita diberikan taufik dan hidayah. Diberikan perlindungan oleh Allah. Dibuka mata hatinya. Dibuka telinga dan matanya semuanya. Saudara, agar dia bisa mengetahui mana pejuang, mana pecundang. Mana yang amanat, mana yang pengkhianat. Saudara. Nah, supaya beliau diberikan oleh Allah keberanian, singkirkan semua pecundang, singkirkan semua pengkhianat, singkirkan semua, singkirkan. Enggak usah khawatir, jangan takut. Oh, ada isu nanti kalau presiden reshuffle sekian belas menteri dipecat karena dianggap begini begitu, nanti presiden dikudeta. Rakyat ada bersama presiden. Betul? Betul. Kalau presiden melawan koruptor, kalau presiden melawan bandar judi, kalau presiden melawan oligarki busuk, melawan penjahat-penjahat negara, seluruh umat Islam di negeri ini akan berada bukan hanya di belakang presiden, bahkan siap ada depan presiden. Kita siap hancurkan siapapun yang ingin menghancurkan negara kita. Betul? Takbir. Hari ini kita akan bicara soal sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Saya sepakat dengan satu pendapat yang pernah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab di video tadi, bahwa Indonesia saat ini sedang kacau balau, bukan karena rakyatnya, tapi karena koruptor yang semakin merajalela. Kita semua tahu, korupsi itu bukan rahasia lagi. Tapi tahukah kalian betapa besarnya nilai uang rakyat yang diambil oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab? Triliunan rupiah, bukan miliar, tapi triliun. Uang yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, jalan, infrastruktur, subsidi BBM, dan beras sejahtera malah lenyap ditelep oleh para koruptor. Mereka tak kenal kasihan, tak peduli pada nasib rakyat kecil yang hidup susah, sementara mereka hidup bergelimang harta hasil curian. Yang lebih menyedihkannya lagi ialah uang hasil korupsi itu tidak hanya dipakai untuk gaya hidup hedon, tapi juga disebarkan dalam bentuk suap kepada pejabat yang lain, dari bawah sampai ke atas, dari daerah sampai ke pusat. Dan tahukah kalian, bahkan uang suap itu sampai mengalir ke lembaga tertinggi negara, tempat terakhir harapan rakyat mencari keadilan. Apa itu? Ya, yaitu adalah Mahkamah Konstitusi atau MK. Beberapa waktu lalu kita sempat dikejutkan dengan kasus penangkapan Hakim MK oleh KPK. Uang jutaan dolar ditemukan sebagai bagian dari upaya mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Ini bukan lagi soal pencurian uang rakyat, tapi sudah masuk ke wilayah merusak sendi-sendi keadilan dan konstitusi negara. Bayangkan seberapa besar potensi dosanya. Kenapa mereka tega mengambil hak jutaan rakyat lalu menggunakan uang itu untuk menyuap hakim biar bisa lolos dari hukuman? Ini seperti lingkaran setan. Korupsi lalu dapat uang banyak, lalu bisa menyuap pejabat dan lolos dari hukum, lalu dia bisa korupsi lagi, dan rakyat cuma bisa melongo melihat hukum menjadi mainan si kuat dan si kaya. Padahal setiap sen uang negara itu adalah titipan dari rakyat, uang petani, buruh, guru, ibu-ibu yang tiap hari belanja dengan hitungan recehan. Dan yang lebih menyakitkannya lagi ialah ada jutaan rakyat yang kecewa. Kecewa pada sistem, kecewa pada pemerintah, kecewa pada wakil rakyat yang ternyata hanya pandai berkata-kata, tapi nyatanya mereka tetap nyolong juga. Jutaan rakyat bukan cuma kecewa, mereka mengutuk dalam doa-doa sunyi di tengah malam. Doa yang mungkin belum terjawab, tapi pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Adil. Apalagi mereka yang berdoa adalah mereka yang terzolimi. Dan saya percaya tidak ada koruptor yang akan lolos dari ajab Allah nantinya. Dunia boleh saja membebaskan mereka, tapi akhirat tidak. Harta haram itu tidak akan pernah membawa berkah. Maka dari itu, marilah kita mulai saat ini juga introspeksi diri. Jangan sampai kita termasuk golongan yang makan harta rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan bagi mereka yang masih punya hati, sudah saatnya bangkit melawan korupsi. Ini tidak bisa kita biarkan berlarut-larut.